Rocky sempat kasih resep buat Jokowi. Dia bilang sang mantan presiden ketujuh itu terlalu sering main HP dan baca komentar netizen, makanya stres. Bayangkan, seorang pengamat politik sampai harus menjadi konsultan kesehatan dadakan cuma gara-gara urusan ijazah yang tidak kunjung selesai. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Di negara ini, ada satu kasus yang bisa dibilang agak aneh, unik. Kenapa? Ya, karena selembar kertas bernama ijazah kadang lebih ditakuti daripada hantu di tengah malam. Info terbaru, Rocky Gerung kembali bikin telinga Jokowi panas dingin. Di depan kantor polisi, Rocky mengeluarkan kalimat yang bikin dahi mengkerut. Kata dia, ijazahnya asli, orangnya yang palsu. Rocky sepertinya tidak sedang main tebak-tebakan soal jenis kertas atau stempel ijazah Jokowi. Dia sedang menyindir karakter dan gaya kepemimpinan. Seolah dia mau bilang, buat apa ijazah mentereng, kalau kelakuannya malah bikin rakyat pusing. Salah satu bagian yang paling bikin rame adalah saat Rocky menyebut presiden sebagai kacung warga. Mungkin ini terdengar kasar, tapi dalam bahasa demokrasi yang sederhana, presiden itu memang pelayan atau pembantu rakyat. Presiden dipilih oleh rakyat, diberikan mandat selama 5 tahun untuk memimpin negara ini. Presiden dan pejabat lainnya digaji dengan uang dari rakyat, makanya mereka harus bertanggung jawab terhadap rakyat. Jadi ketika rakyat bertanya, mana ijazah Jokowi? Ya tunjukin aja ijazahnya. Logikanya begini, sebagai majikan atau rakyat, mereka punya hak untuk tahu latar belakang orang yang mereka berikan kepercayaan, dalam hal ini presiden. Kalau jawaban yang didapat malah laporan dari polisi, ya jangan salahkan kalau rakyat makin curiga. Rocky bilang, kalau rakyat tanya, mana ijazahmu? Ya dijawab aja dengan santai. Dia menganalogikan, masa saya tanya ke pembantu di rumah? Dia malah marah dan nggak mau jawab. Kadang serba salah kalau ada yang mempertanyakan atau meminta ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik. Karena isu ini sudah terlalu lama, berlarut-larut seperti sinetron yang tidak ada ujungnya. Tidak ada yang tahu kapan selesai. Mau benci Rocky Gerung silakan, tapi logika dia ada benarnya. Menurut dia, urusan ini simple. Kalau ijazahnya ada ya dipajang aja biar semua orang diam. Enggak perlu pakai drama panjang yang berjilid-jilid seperti sinetron. Lucunya lagi, Rocky sempat kasih resep buat Jokowi. Dia bilang, sang mantan presiden ketujuh itu terlalu sering main HP dan baca komentar netizen, makanya stres. Bayangkan, seorang pengamat politik sampai harus menjadi konsultan kesehatan dadakan cuma gara-gara urusan ijazah yang tidak kunjung selesai. Rocky seolah ingin mengingatkan kita semua, jangan mau dibohongi oleh bungkus. Ijazah hanyalah syarat masuk, tapi hasil kerja adalah nilai rapor yang sebenarnya. Kalau ijazahnya asli, tapi janji-janjinya palsu, ya sama aja bohong. Tapi Jokowi kena dua-duanya. Ijazahnya banyak yang mempertanyakan, janji-janjinya banyak yang cuma pepesan kosong. Kesimpulannya, rakyat berhak tahu. Debat soal ijazah ini seharusnya tidak perlu masuk ke ranah hukum kalau komunikasi pemerintah bisa lebih terbuka. Di negara demokrasi, bertanya itu gratis dan dilindungi undang-undang. Kalau ditanya soal ijazah aja sudah repot, gimana kalau ditanya soal janji kampanye yang belum selesai? Apakah yang ditanya harus ngamuk obrak-abrik isi rumah? Jokowi, banyak yang membela dia soal isu ijazah ini, tapi banyak juga yang mengkritik. Jokowi ternyata lebih memilih dihina seperti ini daripada membungkam mereka semua dengan menunjukkan ijazahnya ke publik. Pemimpin itu harusnya melayani, bukan dilayani. Akal sehat itu harus dijaga supaya enggak gampang dijual beli oleh pencitraan yang manis di depan tapi pahit di belakang. Saya kadang menjadi curiga. Ijazah Jokowi ini dipelihara dan dirawat terus sampai selama mungkin, seolah untuk menjadi tameng untuk menutupi isu tertentu. Kita harus jujur, dalam 10 tahun terakhir, politik kita sudah berubah menjadi industri pencitraan yang sangat masif.
Pemimpin digambarkan sebagai sosok yang sederhana, sering masuk ke gorong-gorong, dan seolah-olah adalah pelayan yang dekat dengan rakyat. Sentilan dari Rocky memang seringkali terasa seperti irisan jeruk nipis di atas luka yang terbuka. Masalah ijazah ini menjadi besar karena adanya krisis kepercayaan. Di negara yang demokrasinya sehat, ijazah presiden seharusnya sudah menjadi arsip di lemari universitas, bukan menjadi bahan perdebatan di ruang sidang. Kenapa ini terus berulang? Karena publik merasa ada yang palsu dalam janji-janji politik. Saat janji swasembada pangan berujung pada impor besar-besaran, atau janji tidak bagi-bagi kursi jabatan berujung pada koalisi gemuk yang lebih mirip reuni keluarga. Apalagi tahun terakhir menjelang pemilu, terjadi utak-atik konstitusi yang memaksa seorang anak yang belum cukup umur untuk menjadi wakil presiden. Disitulah publik mulai meragukan semua hal yang bersifat formal dari sang pemimpin, termasuk ijazahnya. Sering kita dengar kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemimpin itu cuma pemegang mandat sementara. Tapi ironisnya, setelah pemilu selesai, sang pelayan seringkali berubah menjadi tuan yang sulit ditemui, dilindungi barikade protokol yang ketat dan dikelilingi oleh para penjilat yang tugas utamanya adalah memastikan sang pemimpin tetap berada dalam gelembung kenyamanan. Bahkan kalau berani mengkritik dengan keras kadang bisa berujung laporan ke polisi. Para penjilat ini kadang lebih berbahaya daripada pengkritik paling kasar sekalipun. Pengkritik memberitahu kita bahwa baju kita kotor dan bau. Sementara penjilat akan bilang bahwa noda lumpur di baju kita ini adalah tren mode terbaru dari Prancis. Tentu saja bagi pendukung garis keras, setiap kritik kepada junjungannya adalah serangan personal. Yang mengkritik dianggap stres, barisan sakit hati, barisan gagal move on. Tapi para pembela tidak sadar kalau mereka ini juga sama aja, bahkan dikit-dikit main lapor. Seorang pemimpin harus memiliki kulit setebal kulit badak terhadap kritik, tapi memiliki hati selembut sutra terhadap penderitaan rakyat. Yang sering terjadi justru sebaliknya, hati setebal kulit badak terhadap tangisan rakyat, tapi kulitnya setipis tisu terhadap kritik intelektual. Sebagai penutup, drama ijazah dan sindiran orang palsu ini adalah cermin retaknya demokrasi kita. Bertanya dikit, langsung dituduh antek entah apa. Kalau masih ngotot, maka laporan ke polisi adalah jurus pamungkas. Mereka tidak sadar, rakyat semakin curiga. Cuma tunjukin ijazah aja, tapi tidak mau lakukan. Dulu Barack Obama juga sama. Ada yang menuduh dia tidak lahir di Amerika, tapi di Kenya, yang secara konstitusi akan membuat dia tidak sah menjadi presiden Amerika Serikat. Daripada berdebat atau membiarkan isu ini menjadi liar, pada tahun 2011, Gedung Putih merilis akte kelahiran Obama versi panjang yang asli ke publik. Dia bahkan mengadakan konferensi pers khusus untuk menunjukkan dokumen itu supaya publik bisa kembali fokus pada masalah kebijakan ekonomi yang lebih penting saat itu. Bisa kalian bayangkan kalau Obama dulu bersikap seperti Jokowi saat ini, tidak mau tunjukkan akte lahirnya, bahkan pendukungnya membabi buta melaporkan siapapun yang meminta akte lahir Obama ditunjukkan ke publik. Kalian pasti tertawa, dan tidak heran rakyat saat ini juga tertawa melihat isu ijazah ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.